Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Laroko dengan nomor standbook A11122117 dari kelas C. Berikut adalah penjelasan tentang karakter bahasa, isu-isu bahasa, teori belajar bahasa. Yang pertama, karakter bahasa. Karakter bahasa merujuk pada sifat-sifat yang melekat pada bahasa dan berperan dalam pemahaman dan penggunaannya. Beberapa karakter bahasa yang meliputi: yang pertama, arbitranes atau kehendak bahasa, hubungan antara kata atau simbol dengan makna yang mereka wakili bersifat kebetulan atau kehendak bebas. Misalnya, tidak ada alasan mengapa kata cat atau kucing harus merujuk pada hewan tersebut. Yang kedua, dualitas atau duality. Bahasa terdiri dari unit-unit yang lebih kecil atau fonem yang dikombinasikan untuk membentuk unit-unit yang lebih besar atau kata-kata. Misalnya bunyi K dan AE dalam bahasa Inggris dapat digabungkan untuk membentuk kata cat. Yang ketiga, productivity atau produktivitas. Bahasa memungkinkan pembicara untuk menghasilkan kalimat-kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Pembicara dapat menggabungkan kata-kata yang ada secara kreatif untuk menyampaikan makna baru. Yang keempat, displacement atau displacement, kemampuan bahasa untuk menyampaikan informasi tentang hal-hal yang tidak hadir secara fisik atau tidak terjadi pada saat itu. Misalnya, kita dapat membicarakan masa lalu, masa depan, atau tempat yang jauh. Kemudian yang kedua, isu-isu bahasa. Ada beberapa isu-isu penting dalam studi bahasa, diantaranya yang pertama, fungsi komunikatif. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi manusia. Isu-isu seperti pemahaman produksi dan struktur kalimat menjadi penting dalam mempelajari cara bahasa digunakan untuk berkomunikasi. Yang kedua, perubahan bahasa. Bahasa adalah entitas yang hidup dan terus berubah seiring waktu. Perubahan dalam kosakata, tata bahasa, dan pelafalan adalah isu-isu yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang ketiga, variasi bahasa. Bahasa bervariasi di antara kelompok sosial, regional, dan budaya. Variasi ini mencakup dialek, aksen, dan perbedaan dalam penggunaan kata-kata atau ungkapan. Yang keempat, sosiolinguistik. Sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Isu-isu seperti kesopanan, identitas sosial, dan perbedaan satu sosial dapat mempengaruhi penggunaan bahasa. Kemudian yang ketiga, teori belajar bahasa. Ada beberapa teori yang menggambarkan bagaimana manusia belajar bahasa. Beberapa teori yang terkenal meliputi yang pertama, behaviorisme. Teori ini berpendapat bahwa bahasa dipelajari melalui penguatan dan pembentukan kebiasaan. Proses ini melibatkan stimulus, reaksi, dan asosiasi antara kata-kata dan makna. Yang kedua, nativisme. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk belajar bahasa. Menurut pendekatan ini, ada struktur bawaan dalam otak yang memungkinkan pembelajaran bahasa secara alami. Yang ketiga, interaksi sosialisme. Pendekatan ini menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa. Berinteraksi dengan orang lain membantu anak memahami dan menggunakan bahasa dalam konteks komunikatif. Yang berikutnya, kognitivisme. Teori ini menekankan peran pemrosesan kognitif dalam pembelajaran bahasa. Proses kognitif seperti pemahaman, memori, dan pemecahan masalah berperan penting dalam pemerolehan bahasa. Selanjutnya, demikianlah penjelasan tentang karakter bahasa, isu-isu bahasa, dan teori belajar bahasa secara lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.